Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Amelia dengan NIM 2416040079 dari Prodi Akuntansi Syariah C, mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam oleh dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Rihadi MAG dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, di sini saya akan membahas sebuah materi tentang korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain. Sebelum itu kita harus tahu apa sih korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain itu. Sebelum membahas korelasi ilmu akhlak dengan ilmu lain, kita harus tahu apa sih itu korelasi itu. Nah, kita akan membahas apa itu korelasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Secara sempit, korelasi artinya suatu hubungan. Dalam suatu statistik, korelasi merupakan ukuran hubungan linear antara dua variabel. Korelasi ilmu akhlak dan ilmu-ilmu lain ada banyak loh. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama tuh ada korelasi ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid adalah ilmu usuluddin, ilmu pokok-pokok agama yakni menyangkut kaidah dan keimanan. Sedangkan pada keimanan, iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati melainkan harus dilahirkan dengan perbuatan yang nyata dalam bentuk amal soleh dan atau tingkah laku yang baik. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana mengesahkan Tuhan. Hubungan ilmu tauhid ini sekarang kurangnya dapat dilihat dari 4 analisis sebagai berikut. Yang pertama tuh dilihat dari segi objek pembahasannya. Ilmu tauhid sebagaimana diuraikan atas membahas Tuhan yang baik dari segi sifat dan perbuatannya. Yang kedua tuh dilihat dari segi fungsinya. Ilmu tauhid menghendaki agar seseorang yang bertauhid tidak hanya cukup dengan menghafal rukun iman dengan dalil-dalilnya, tetapi yang terpenting adalah agar orang-orang bertauhid meneladani subjek yang ada dalam rukun iman. Yang ketiga tuh dilihat dari erat kaitan dengan amal soleh. Di sini dapat diuraikan bahwa suatu keimanan dalam ilmu tauhid sangat erat dengan perbuatan, baik dalam ilmu akhlak di mana ilmu tauhid sebagai landasan, sedangkan ilmu akhlak memberikan penjabaran dari pengalaman ilmu tauhid tanpa akhlak mulia tidak akan kokoh. Dilihat dari pengaruhnya terhadap perilaku, pemahaman tentang tauhid membentuk moralitas individu dan mendorong perilaku yang baik. Hubungan antara tauhid dengan akhlak tercermin dalam tauhid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hurairah, yang artinya orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik budi pekertinya. Hadis riwayat Tirmizi. Jelas bahwa akhlakul karimah adalah mata rantai iman. Sebagai contoh, malu berbuat kejahatan adalah salah satu daripada akhlakul mahmudah. Nabi dalam salah satu hadisnya menegaskan bahwa malu adalah cabang iman. Kesimpulannya yaitu terdapat hubungan yang sangat erat antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid, di mana ilmu tauhid tampil dalam memberikan landasan terhadap ilmu akhlak, dan ilmu akhlak tampil memberikan penjabaran dan pengalaman dari ilmu tauhid. Tauhid tanpa akhlak yang mulia tidak akan ada artinya, dan akhlak yang mulia tanpa tauhid tidak akan kokoh. Disinilah letaknya hubungan yang erat dan dekat antara tauhid dan akhlak. Yang kedua tuh yaitu korelasi akhlak dengan fikih. Sejarah global fikih memiliki dua makna umum dan khusus yang disebut sebagai fikih akbar atau besar dan fikih asgar atau kecil. Hubungan khusus dan umum minwaj. Secara umum, tidak terdapat benturan dan pertimbangan antara akhlak dan fikih. Jawaban detailnya, pertama-tama kita harus ketahui bahwa fikih dalam pandangan umum bermakna pengetahuan umum agama dan mencakup seluruh pengetahuan umum. Makna fikih di sini juga disebut fikih akbar. Hubungan logis yang tersalin antara fikih dan akhlak dalam hal ini adalah hubungan umum dan khusus mutlak, artinya setiap subjek yang berkaitan dengan fikih Islam, namun setiap subjek fikih Islam tidak serta merata bertautan dengan akhlak. Di sisi lain, makna umum lainnya fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang mengidentifikasikan ragam masalah dan wajib, haram, mustahab, makruh. Dengan kata lain, fikih dalam artian terbatas ini juga disebut secara teknis sebagai fikih asgar. Terkait dengan hubungan logis yang terbina antara akhlak dan fikih asgar adalah hubungan umum dan khusus minwaj, karena kebanyakan fikih seperti syarat-syarat transaksi jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya dari sisi akhlak menentukan objek-objek dan berada pada tataran global peranan subjek
subjek seperti rendah hati atau tawadu, congkok atau takabur, ikhlas, dan sebagainya. Dari uraian di atas dapat menarik kesimpulan bahwa tidak ada benturan dan pertentangan di antara fikih dan akhlak sehingga kita ingin mendahulukan salah satu dari keduanya. Singkatnya, hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu akhlak ini seperti bangunan dan isi serta hiasan bangunan tersebut. Jadi, ilmu tauhid merupakan pondasi yang kokoh dan kuat, ilmu fikih merupakan bangunannya yang megah, dan ilmu akhlak merupakan isi dan hiasannya yang indah. Korelasi yang ketiga yaitu korelasi ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Ilmu jiwa menyelidiki dan membicarakan kekuatan, perasaan, paham, mengenal ingatan, kehendak dan kemerdekaannya, khayal, rasa kasih, kelezatan dan rasa sakit, sedangkan pelajaran akhlak sangat mengingatkan apa yang diingatkan atau dibicarakan oleh ilmu bahwa ilmu jiwa adalah pendahuluan tertentu bagi akhlak. Pada masa akhir-akhir ini, terdapat dalam ilmu jiwa suatu cabang yang disebut ilmu jiwa masyarakat. Ilmu jiwa membahas tentang ilmu kejiwaan yang tampak dalam tingkah laku. Melalui ilmu jiwa dapat diketahui psikolog yang dimiliki seseorang jiwa yang bersih dari dosa dan maksiat serta dekat dengan Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu jiwa dan ilmu akhlak bertemu karena pada dasarnya sasaran keduanya adalah manusia. Ilmu akhlak melihat dari apa yang sepatutnya dikerjakan manusia, sedangkan ilmu jiwa atau psikolog melihat tentang apa yang menyebabkan terjadinya suatu perilaku. Baik, hanya itu video dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.